Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man walah ma ba'd. Ibadallah, usini wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita serta kenikmatan yang tiada tara, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, yang mudah-mudahan setiap derap langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kita kepadanya yang berbuah pahala di sisinya. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'unat tabi'in, mudah-mudahan sampai juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Sebelum masuk kepada kajian kita pada hari ini, marilah sejenak kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semuanya berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa dan salahnya itu diampunkan Allah. Juga diberikan kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan di alam barzakhnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Begitupun kita doakan bagi orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Wabil khusus kita doakan mungkin salah satu jamaah kita, Ibu Rita ya, istri dari Pak Rahmat ya, Mas Ra ya. Mudah-mudahan semua yang sedang sakit, terutama Ibu Rita, senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah segera mencabut kembali penyakit itu, memberikan kesehatan seperti sedia kala. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi kita yang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kesehatan ini menjadi wasilah bagi kita untuk tetap taqarrub kepadanya. Amin. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tepatnya kita berada di tanggal berapa Pak Toto? Ibu, tanggal 26 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah ya. Tanggal 26 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Sesuai dengan apa yang tadi dibaca oleh Mas Aris, membacakan surah At-Taubah ayat keberapa? Ke-30, 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. 12 bulan ini sering saya sampaikan bukan dari Januari sampai Desember. Tetapi 12 bulan yang Allah maksud di dalam kitab-kitab Allah, bukan saja dalam Al-Qur'an tapi dalam kitab-kitab ya Allah yang lainnya pun dibahas 12 bulan itu bulan apa saja. Dan ini diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bisa dilihat dalam Sahih Muslim juga bisa, itu tentang hitungan bulan dalam satu tahun. Iddatasy syuhur. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud 12 bulan isna asyara syahran fi kitabillah itu
yang diawali dengan syahrullah. Apa itu syahrullah? Syahrullah itu adalah bulan Muharram, bulannya Allah. Ya, Muharram, dia awali dengan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Jadi Muharram bulan ke-1, bulan Zulhijjah bulan terakhir, bulan 12. Nah, 1 Muharram, yang keduanya bulan apa? Safar. Ya, ketiga bulan Rabiul Awal, keempatnya Rabiul Tsani, kelima Jumadil Ula, keenam Jumadil Akhirah, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Zulhijjah. Nah, itulah 12 bulan yang telah Allah tetapkan dalam kitab-kitab Allah. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Apa maksud bulan haram itu? Bulan mulia. Bulan haram itu adalah bulan mulia. Pak Nasir, apa saja 4 bulan haram itu? Zulhijjah, kemudian Rayagung. Nah, pan Rayagung teh Zulhijjah keneh. Rayagung teh Zulhijjah keneh. Hah? Muharram terus. Ini pelajaran kemarin-kemarin tuh sering disampaikan, udah sering disampaikan. Kuncinya dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan salasun mutawaliyat wa syahrun mudhar. Jadi 4 bulan haram itu salasun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. 3 bulan berurutan. Yang satunya lagi disebut syahrun mudhar. Nalap lepan itu. Syahrun mudhar itu syahrun ma baina Jumaidai wa Sya'ban. Kunaon ya? Oh, itu na paruman. Oke. Nah, alhamdulillah. Tasah ieu we. Nah, jadi kuncinya 4 bulan haram itu dalam hadis Rasulullah SAW masih tuh di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, redaksinya bersama. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, wa syahrun mudhar, dan satunya lagi syahrun mudhar. Apa itu syahrun mudhar? Syahrun mudhar ini adalah bulan yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Coba tadi apa yang ada di Jumadil Akhir, di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu bulan apa? Bulan Rajab. 1 tuh ketemu tuh Rajab. Yang 3 berurutan ini apa? Salasun mutawalat itu bulan 11, 12, 1. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1. Ini kan berurutan. Bulan 11 apa tadi? Dzulqa'dah. Bulan 12-nya Zulhijjah. Bulan 1-nya nanti Muharram. Nah, ini berurutan salasun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, dan 1 lagi bulan mudhar, yaitu bulan Rajab. Jadi yang termasuk bulan haram itu, yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Berarti kita berada di bulan mulia. Ya, kita berada di bulan haram, bulan mulia. Apa yang harus kita lakukan? Masih di surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Apa maksud menzolimi diri? Yaitu berbuat dosa dan maksiat. Jangan sampai kamu melakukan dosa dan kemaksiatan di bulan-bulan itu. Di bulan-bulan itu, di bulan apa? Di 4 bulan haram itu. Oh, berarti kita boleh berbuat maksiat di luar 4 bulan haram itu? Bukan. Kapanpun, dimanapun kita berbuat dosa kemaksiatan, pasti ada hukuman. Tetapi bedanya ketika ada seseorang melakukan dosa kemaksiatan di 4 bulan yang Allah haramkan, maka ju'ila dzanbu a'dzam, dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas, wa ju'ila dzanbu a'dzam, maka Allah akan jadikan hukumannya itu lebih berat. Ya. Jadi seorang yang melakukan dosa kemaksiatan di 4 bulan haram, itu hukumannya Allah akan berikan hukuman yang lebih berat ketimbang seseorang melakukan dosa kemaksiatan di luar 4 bulan haram. Tetap dapat hukuman. Tapi di 4 bulan haram itu hukumannya apa? A'zam. A'zam itu ismu ta'dil dari azimun. Azimun itu apa? Berat. A'zam itu lebih berat. Nah, begitupun sebaliknya. Jika seseorang melakukan amal baik di 4 bulan haram, maka waju'ilal ajru a'zam. Maka Allah akan jadikan pahalanya itu lebih besar. Nah, jadi ini momentum bagi kita untuk apa? Berbuat kebaikan.
Kita berada di bulan Dzulhijjah. Dari kemarin Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, nanti sebulan ke depan itu bulan Muharram. Sama-sama bulan mulia. Ini momentum bagi kita untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Karena Allah akan jadikan pahala seorang yang berbuat kebaikan itu, Allah jadikan pahalanya berlipat-lipat. Ketimbang seseorang melakukan kebaikan di luar 4 bulan haram. Tetap dapat pahala tetap. Tapi bedanya di 4 bulan haram ini Allah lipat gandakan pahalanya itu. Ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, oleh karenanya di bulan ini momentum yang tepat bagi kita untuk apa? Untuk memperbanyak amal saleh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengeluarkan kita dari apa? Perut ibu kita itu sebagai makhluk pembelajar sebetulnya. Manusia itu sebagai makhluk pembelajar. Kita dilahirkan itu sebagai makhluk pembelajar. Apa maksudnya sebagai makhluk pembelajar itu? Karena kita dituntut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita dituntut untuk belajar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan Allah berikan modal kepada kita. Coba bisa dibuka surah An-Nahl 78. An-Nahl itu surah ke-16. Ada An-Nahl ayat 78. 16 78. Yang wallahu akhrajakum itu ada? Ada? Enggak, silahkan ada yang membaca. Pak Dudung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah memberimu dengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair Pak Dudung. Tuh di surah An-Nahl 78 Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita untuk belajar karena kita dilahirkan sebagai makhluk pembelajar dan Allah memberikan modal kepada kita. Modalnya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu itu la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita untuk belajar, untuk tahu apa-apa. Apa modalnya? Yang pertama, apa tuh? Wa ja'ala lakumus sam'a. Pertama Allah berikan pendengaran. As-sam'a. Bukan telinga. Kalau telinga bahasa Arabnya apa? Telinga Ibu, bahasa Arabnya apa telinga? Uzunun, al-uzun. Tapi ini pendengaran. Karena banyak orang yang Allah lahirkan sempurna, telinga ada, tapi tak mau mendengar ayat-ayat Allah, kan gitu. Tidak mau mendengar nasihat. Tapi Allah berikan modal kepada kita as-sam'a, pendengaran. Ya, pendengaran. Kemudian modal yang kedua apa? Wal absar. Apa absar itu? Penglihatan, bukan mata. Mata bahasa Arabnya apa? Ainun. Tapi ini al-absar, penglihatan. Untuk melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu bukan saja ayat kauliyah, tapi ayat kauniyah yang berwujud alam semesta. Dan itu semuanya adalah modal kita untuk belajar. Makanya ada orang yang hiking tuh, Mas Aris sering ke gunung. Itu disebutnya apa? Tadabbur alam atau apa? Tafakur alam. Tadabbur alam ya. Mentadabburi ayat-ayat Allah yang berwujud apa tuh? Ciptaannya. Alam. Mentadabburi. Makanya subhanaka apa tuh? Ketika kita melihat sesuatu yang indah itu Masya Allah, la haula apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kemudian
Allah Allah berikan juga kepada kita modal yang ketiga selain tadi penglihatan. Yang pertama itu pendengaran, penglihatan. Yang ketiganya apa? Wal afidah. Al afidah itu apa? Diterjemahkannya hati ya. Hati. Kalau hati kan kolbun ya, kolbun. Al afidah itu berarti apa? Fungsi dari hati. Apa fungsi hati itu? Mas Aris bisa senyum, Pak Nasir bisa menangis, ya. Pak Toto bisa marah gitu. Itu tergantung apa? Afidah. Afidah. Hati yang berfungsi itu hatinya itu. Berfungsi kan seseorang bahagia itu hatinya sedang bahagia. Tersenyum hatinya sedang bahagia. Seorang cemberut berarti hatinya sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Ini hati yang berfungsi dan itulah modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Untuk kita belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk pembelajar, maka Allah berikan kepada kita 3 modal utama itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepada kamu semua, kata Allah itu apa? Pendengaran, penglihatan dan hati yang berfungsi. Dan dari 3 modal ini maka kita dituntut untuk belajar. Belajar dari apa? Dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita dulu belajar dari mana? Pak Kiki dulu belajar. Iya, belajar. Belajar di mana? Di sekolah. Apa sumber pembelajaran itu? Pak Kiki sumber pembelajaran waktu di sekolah apa? Buku. Buku paket, buku ke perpus, buku. Sekarang sumber pembelajaran banyak dari internet. Sedangkan sumber pembelajaran kita bukan hanya saja secara akademis buku, ya, terus kemudian referensi yang lain dari internet misalnya, bukan segitu. Tapi sumber pembelajaran kita yang tak kalah pentingnya adalah kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Karena pengalaman, kan kita sering dengar tuh peribahasa, experience is the good teacher. Apa Mas Aris artinya? Experience is the good teacher. Apa tuh artinya itu? Pengalaman adalah guru yang terbaik tuh. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kita belajar bukan hanya saja kita baca buku, bukan dari internet, tapi kita belajar dari pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman diri dan pengalaman orang lain. Itu sumber pembelajaran kita. Kita belajar dari pengalaman diri kita dan juga dari pengalaman orang lain. Karena pengalaman ini guru yang tak pernah marah, ada tak? Ada nggak di sini orang yang pernah dimarahi oleh pengalamannya sendiri? Ya ada. Justru pengalaman itu memberikan hikmah, memberikan pembelajaran ibrah. Kita belajar dari pengalaman diri kita sendiri dan juga pengalaman dari orang lain. Itulah sumber pembelajaran kita yang tak kalah pentingnya. Coba dibuka surah Al-Hasr. Al-Hasr surah ke-59 ayat 18. Ada Al-Hasr surah ke-59 ayat 18. Enggak, ada yang mau baca dari ibu-ibu? Ada yang dapat? Yuk, silakan. Ya, Arabnya baca ayatnya. Ya, artinya nih. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Tuh, coba dilihat surah tadi. Surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Nah, wal tanzur kalau kita belajar di ilmu nahwu ada lam lil amri di situ.
Seterusnya walitangdur. Nah, wal tangdur, dan hendaklah, itu lam lil amri, lam perintah, dan hendaklah setiap jiwa itu melirik, melihat ma qaddamat, apa yang telah berlalu, apa yang telah ia lakukan, apa yang sudah berlalu, yang sudah ia lalui itu hendaklah dia lihat baik-baik. Wal tangdur nafsu ma qaddamat, hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan, melihat, mempelajari apa yang sudah berlalu. Untuk apa? Ligod. Ambil pelajarannya untuk menyongsong masa depan. Ambil pelajarannya untuk hidup di kemudian hari. Ini perintah Allah. Jadi kita belajar itu bukan hanya secara akademik, dari buku, dari internet, bukan. Bukan itu. Ya, memang itu penting. Tapi tak kalah pentingnya kita belajar dari apa? Dari pengalaman. Mungkin setiap kita punya pengalaman buruk. Pengalaman yang terus terngiang-ngiang, teringat-ingat. Mungkin pengalaman yang memalukan, pengalaman yang apa istilahnya menghinakan, pengalaman yang tabu, yang kelam, mungkin punya. Maka hendaklah setiap kita itu ambil pengalaman itu untuk apa? Untuk pelajaran kita di masa yang akan datang, supaya tidak terulang kembali, supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak kita lakukan lagi. Dan ini perintah Allah. Kita belajar dari apa? Dari pengalaman. Itu pengalaman diri. Setelah kita belajar dari pengalaman diri, kita pun belajar dari pengalaman orang lain. Oh, lihat si fulan, dulu seperti ini, sekarang Masya Allah. Lihat itu si fulan, dulu itu, waduh, dia itu seperti anu, sekarang ini Masya Allah. Pelajaran. Ya. Dari apa yang terjadi, itu hendaknya kita ambil hikmah, ibrah, pelajarannya. Begitupun dari orang-orang terdahulu. Kita belajar dari para nabi, belajar dari para sahabat. Sebagai contoh. Kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu disebut sebagai apa? Abul Anbiya, betul. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Nabi Ibrahim disebut apa dalam Al-Quran? Al-Baqarah 128. Dibuka. Al-Baqarah 128, 126 atau 128. Yang awalnya itu wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-Baqarah 126 kalau nggak salah. Dibuka. Al-Baqarah 126. Iya, wa idzibtala. Ayat berapa itu? Yang awalnya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ada? Al-Baqarah 126. 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu itu. Ya. Terus? Stop, sekarang terjemahnya sampai situ. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sebagai apa? Pemimpin bagi seluruh manusia, imaman linnas, kan gitu. Ini ja'iluka linnasi imaman. Aku ini hendak menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia itu harus melewati dulu beraneka ragam ujian dan cobaan. Wa idzibtala. Nah, ibtala apa itu ibtala itu? Artinya apa ibtala tadi? Nah, wa'id, dan ketika ibtala diuji, kan gitu. Ibrahim, Nabi Ibrahim rabbuhu, oleh Rabbnya, bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Dalam tafsir disebutkan kalimat-kalimat itu ujian-ujian. Nah, dengan apa? Ujian-ujian, ya. Oh. Nabi Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya coba? Yang pertama, Mas Aris, ujian Nabi Ibrahim apa? Ujian Nabi Ibrahim apa coba? Yang pertama, apa? Nah, belum dikarunia anak dengan kurun waktu yang sangat lama. Sehingga Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, kan begitu.
Rabbi habli minas shalihin. Itu ujian dalam keluarga. Ujian yang paling pertama tuh, waktu muda Nabi Ibrahim diuji apa? Waktu muda, Pak Toto, waktu muda diuji apa? Dibelem, dibakar. Nah, Nabi Ibrahim dibakar, diuji juga kan itu. Gara-gara apa? Menghancurkan patung-patung. Demi apa coba itu? Dihancurkan patung-patung itu demi apa? Demi apa? Demi dakwahnya la ilaha illallah, kan gitu. Ya. Demi dakwahnya la ilaha illallah, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sehingga resikonya Nabi Ibrahim harus dibakar. Diuji. Kemudian ujian lagi apa? Yang kemarin ibadah kita kemarin kurban ya, diuji juga kan? Diuji. Tapi semua ujian itu Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian itu. Lulus. Dibakar, nerima, alhamdulillah lulus. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan. Bahkan dalam ini kan dalam sebuah hadis ketika Nabi Ibrahim detik-detik menjelang apa tuh? Menjelang landing ke api tuh. Kan api yang dinyalakan oleh Raja Namrud itu api yang sangat besar. Bukan api unggun yang kecil-kecil, api yang sangat besar. Itu seluruh rakyatnya diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Dibakar itu apinya yang sangat menyala besar. Raja Namrud berpikir bagaimana caranya ini memasukkan Ibrahim ke dalam api itu. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena radius beberapa meter ini panas sudah terasa. Kumaha irek nuntun Nabi Ibrahim teh. Radius berapa meter saja itu panasnya sudah terasa. Berpikir tuh raja. Akhirnya muncullah ide untuk membuat alat untuk melempar. Alat melempar Nabi Ibrahim dari kejauhan tuh. Namanya apa alat itu? Namanya manzanik. Namanya itu manzanik. Dibuatlah alat, diikat Nabi Ibrahim, box, dilempar. Nah, ketika ada di udara, detik-detik menjelang turun ke kobaran api, datang malaikat Jibril. Ini hadis sahih. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, hallaka ilayya hajah?" Wa Ibrahim, apakah kau butuh bantuan aku sekarang? Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa amma ilaika fala, fa amma ilallahi fala. Jika aku butuh bantuan, wahai malaikat, aku enggak butuh bantuanmu. Engkau makhluk, aku makhluk, sama-sama makhluk. Aku enggak mau bergantung kepada makhluk. Tapi kalau kamu tanya, apa aku butuh bantuan Allah? Ya, aku butuh bantuan Allah. Nah, ini Nabi Ibrahim selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang bertindak menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah tidak menurunkan salju untuk memadamkan api. Allah tidak mengutus angin untuk meniup memadamkan api. Allah tidak menurunkan hujan lebat untuk memadamkan api. Tapi karena api yang mereka nyalakan itu adalah makhluk Allah juga, maka cukup bagi Allah mengatakan, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Hikmah tuh pelajaran. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan bertindak untuk kita. Ini pengalaman Nabi Ibrahim. Maka kita belajar dari pengalaman kan gitu ya, judulnya tadi. Belajar dari pengalaman. Berdasar kepada apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18. Wa tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Belajar dari pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman diri, pengalaman orang. Tapi pengalaman orang mana yang harus kita ambil hikmah, ambil pelajarannya? Para nabi, para sahabat, orang-orang saleh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang tadi disebutkan dalam Al-Quran imaman linnas, pemimpin bagi manusia itu, selain ujian tadi, Nabi Ibrahim pun berbagi pengalaman kepada kita tentang makna keteladanan akhlak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu pernah didatangi oleh seorang majusi. Kang Ikin, majusi itu ibadahnya apa? Ibadahnya seperti apa? Majusi itu menyembah api. Ada orang majusi bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Dan ketika orang majusi ini bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, ia meminta apa? Disuguhi bukan makanan ringan seperti ini. Maunya disuguhi makanan berat. Orang majusi itu maunya disuguhi makanan berat. Lalu kata Nabi Ibrahim, bisa saja aku beri kamu makanan berat, asal kamu masuk Islam. Ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menjelaskan tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima wahyu enggak? Nabi Ibrahim menerima wahyu, menerima firman dari Allah. Disimpannya di mana? Kalau Nabi Muhammad kan jadi Al-Quran tuh. Nabi Ibrahim jadi apa? Jadi apa? Suhuf. Dalilnya apa? Surah Al-A'la ayat terakhir.
Surah Al-A'la ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim punya suhuf. Kumpulan apa? Firman Allah. Nah, Nabi Ibrahim ketika ada tamu orang Majusi pingin disodori makanan berat, kata Nabi Ibrahim, boleh saja aku berikan kamu makanan berat asal kamu mau masuk Islam. Orang Majusi itu ketika ditawari syarat seperti itu langsung pergi itu. Langsung pergi. Ia meninggalkan rumah Nabi Ibrahim dengan tangan hampa, pergi. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim langsung menerima firman dari Allah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ana rabbuk. Wahai Ibrahim, aku ini adalah Rabbmu. Aku ini Tuhanmu. Aku memberi dia makan 50 tahun dalam kekafirannya. Aku tak henti berikan dia makan rezeki. Tidakkah kamu pada hari ini memberikan dia makan satu kali saja tanpa harus kamu paksa dia untuk masuk Islam? Itu firmannya tuh kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan firman Allah itu, langsung Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya mengejar orang Majusi itu. Dikejar orang Majusi itu sampai ketemu. Setelah ketemu dengan orang Majusi tadi, Nabi Ibrahim langsung tak sungkan-sungkan meminta maaf kepada orang Majusi itu. Yang kita kenal Nabi Ibrahim kan tadi imaman linnas, itu pemimpin bagi manusia. Ketika punya kesalahan langsung tak sungkan-sungkan meminta maaf kepada orang Majusi itu. Lalu orang Majusi ini kaget. Kenapa Nabi Ibrahim ini jadi berubah sikapnya? Tadi kan ada syarat harus masuk Islam, tapi sekarang kenapa minta maaf? Kemudian merayu, membujuk rayu untuk kembali ke rumahnya, memberikan hidangan. Lalu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada orang Majusi tadi, setelah peristiwa tadi Allah menurunkan wahyu kepadaku. Inilah yang harus aku lakukan. Dan saat itu orang Majusi masuk Islam dengan sukarela tanpa ada syarat apa. Nah ini gimana? Nabi Ibrahim berbagi kepada kita tentang apa? Akhlak. Kebaikan itu akan kembali kepada kebaikan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah kemudian kita bercontoh juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tentang kesempurnaan akhlak. Kalau tadi Nabi Ibrahim kan kepada orang Majusi itu meminta maaf dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun keberapa? Itu Ar-Rasyid. Perang Uhud terjadi tahun keberapa? Hijriah. Kita kan sedang membahas momentum Hijriah. Tahun Hijriah itu diambil dari titik hijrahnya Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Madinah, ke Yasrib. Karena hijrah sebelumnya kan kemana? Ke Habasyah, kemudian ke Taif. Tapi yang menjadi titik dijadikan tahun Hijriah, hitungan tahun Hijriah itu adalah titik ketika hijrah Nabi Muhammad umat Islam saat itu dari Makkah ke Yasrib ke Madinah. Nah, perang Uhud itu terjadi pada tahun keberapa Hijriah? Perang Uhud kelima. Perang Uhud kedua. Bukan, kedua itu perang Badar. Tahun keberapa Mas Aris? Aduh, sudah sejarah tuh hafal sejarah. Tahun kedua Hijrah itu perang Badar. Tahun ketiga itu perang Uhud. Tahun kelima itu perang Khandaq. Ya, tahun kelima perang Khandaq. Nah, jadi perang Uhud itu tahun keberapa? Ketiga Hijriah. Pada saat perang Uhud, umat Islam menang kalah? Awalnya harus menang, Tapi karena nggak nurut kepada perintah Nabi Muhammad SAW yang ada di Bukit Rumat itu turun untuk apa? Mengambil ghanimah tuh harta rampasan perang. Sehingga bukit-bukit yang menjulang tinggi di Gunung Uhud itu diambil alih orang-orang kafir. Maka orang kafir dengan mudah membantai umat Islam saat itu. Termasuk Rasulullah SAW saat itu kena beberapa kali tebasan pukulan dari orang-orang kafir Quraisy sehingga helm besinya itu pecah dan serpihannya itu sampai menusuk ke pipi. Kemudian gerahamnya itu patah, bibir bawahnya berdarah, sobek berdarah, keningnya berdarah, pipi berdarah, bercucuran darah. Namun saat bercucuran darah seperti itu, ini disaksikan oleh para sahabat tuh. Apalagi siapa yang menghalangi Nabi Muhammad itu dengan punggungnya itu sehingga ada 90 sabetan pedang di punggungnya itu? Thalhah bin Ubaidillah. Ini memeluk Nabi Muhammad tuh, dijadikan punggungnya itu, dia jadikan punggungnya sebagai tameng dari sabetan pedang-pedang orang kafir Quraisy. Sehingga banyak sabetan pedang tuh Thalhah bin Ubaidillah itu. Sehingga disebutnya oleh Rasulullah sebagai apa? Asyahidil mushi. Asyahidil mushi. Jadi orang syahid yang masih hidup.
orang syahid yang masih hidup, karena nggak wafat ketika, nggak syahid ketika perang Uhud itu nggak meninggal gitu. Thalha bin Ubaidillah itu. Nah, Nabi Muhammad berdarah-darah, ini disaksikan oleh para sahabat. Darahnya itu oleh Nabi Muhammad dihalangin tuh. Ini ngecelak, netes itu, dihalangin itu oleh kedua telapak tangannya. Udah penuh di tangannya itu, dilapkan ke badannya, dilapkan ke sutra sorban, dilap, netes udah delap gitu. Nggak ada yang netes ke tanah. Nabi Muhammad tidak membiarkan satu tetes pun darahnya itu menetes ke tanah Gunung Uhud. Dihalangi itu, udah penuh di sini, dilap, diusap lagi terus, ini diusap. Yang bercucuran itu diusap, terus dibersihin, nggak ada yang netes ke tanah. Ini disaksikan oleh para sahabat, sehingga ini buat penasaran. Para sahabat bertanya ketika perang Uhud sudah selesai, ya Rasulullah, aku melihat engkau menahan darahmu, seolah-olah engkau menahan darahmu itu supaya tidak netes ke tanah. Kenapa itu? Lalu Rasulullah menjawab, aku mendengar malaikat Jibril, dan juga malaikat penjaga gunung. Ketika ada darahku yang menetes ke tanah, satu tetes saja, maka Allah akan timpakan gunung Uhud itu kepada mereka, sehingga mereka binasa. Lalu para sahabat berkata, kenapa kau tidak lakukan itu? Kenapa kau tidak lakukan itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmat. Ini belajar dari kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita secara emosi apa? Secara nafsu kita, udah biarkan aja, timpakan aja gunung itu kepada mereka, tamat sudah kan gitu. Tapi tidak bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di akhir itu ada doanya, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Ini tentang kesempurnaan akhlak. Kita belajar dari pengalaman para nabi, orang-orang yang saleh. Untuk apa? Untuk kita jadikan cerminan diri, untuk kita jadi keteladanan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, "Tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Nah, maka ikhwah billah rahimakumullah, ini di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sudah memberikan sikap kepada sudah memberikan contoh sikap beliau ya kepada orang-orang kafir sekalipun, bagaimana beliau bersikap. Ya. Beliau mengatakan, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmat. So dengan Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Ahzab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutus wahai Muhammad, melainkan untuk apa? Rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga pasti kita akan bersinggungan, akan berhadap-hadapan dengan orang yang tidak sepaham, dengan orang yang tidak seagama, dengan orang yang tidak tidak sejalan dengan kita, pasti ya. Lalu bagaimana sikap kita? Para nabi sudah memberikan contoh kepada kita, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang tidak sepaham, tidak seagama bahkan. Padahal mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia yang ada di alam semesta ini hanya satu agama saja. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menjadikan manusia yang ada di dunia ini satu negara saja, satu bahasa saja, satu suku saja, satu bahasa saja. Mudah bagi Allah. Coba dilihat surah Al-Maidah 48. Al-Maidah surah kelima. Ada? Kang Kiki di Ciwidey, Pulau Tebih, dibuka surah 5 ayat 48. Dibaca. Saatos wakaf kedua. Ada wakaf pertama, wakaf aula, terus ada wakaf yang kedua. Nah, setelah wakaf yang kedua itu ada walau sya'allahu. Ada nggak? Ada Kang Kiki? Setelah wakaf yang kedua. Sok dibaca. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ada ketemu? Ada. Sok Kang Kiki dibaca.
Artinya dibaca. Dan sekiranya. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya. Wa yunabbi'ukum. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah menciptakan kamu, menjadikan kamu ummatan wahidah, satu umat saja bisa bagi Allah mudah. Mudah. Ya. Tapi kenapa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, berbeda agama, kan gitu. Kenapa? Padahal kan mudah bagi Allah. Law sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Bisa saja mudah bagi Allah menciptakan kamu itu ummatan wahidah, satu umat saja, cukup. Agamanya sama, bahasanya sama gitu ya. Bangsanya sama, udah cukup. Bisa bagi Allah, sangat bisa, sangat mudah. Tapi Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling depan, yang paling awal berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Ya. Fastabiqul khairat. Fa yunabbi'ukum bima ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kamu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti Allah akan beritahukan apa yang kamu perselisihkan. Maka kita hidup bermasyarakat pasti kita akan mendapatkan perbedaan. Jangankan di masyarakat, di keluarga saja beda-beda. Ya. Ayah di dia 10 bersaudara? Ada yang 10 bersaudara? Mas Aris? 11. Alhamdulillah. Sama semua atau beda-beda? Beda-beda ya? Beda-beda. Ya. Kayaknya seberapa bersaudara kayaknya? 12. Oh. Ada 6. Awalnya 12. Alhamdulillah. Dari satu rumpun yang 12 bersaudara, 11 bersaudara, pasti berbeda-beda. Dengan perbedaan itu apa yang harus kita lakukan coba? Kalau merujuk kepada Al-Quran, fastabiqul khairat. Saling menghargai, kan gitu. Saling menghormati. Saling menghargai, menghormati. Legowo gitu. Ya. Saya pribadi kan 15 bersaudara. Alhamdulillah. 15. Abi putra ke-12, punya adik 3, kakak 11. 15 bersaudara, seibu sebapak. Pas Covid kemarin meninggal 4. Ya, meninggal 4, jadi tersisa 11. Alhamdulillah masih bisa sama-sama. Dari 15 bersaudara itu awalnya kan nggak sama semua, berbeda-beda. Pemikirannya berbeda, pemahamannya ada yang berbeda, istilahnya ya, dalam fikih saja berbeda-beda ada. Nu iya melebaran Sabtu nih itu Minggu. Ya perbedaan seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan itu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Menghargai. Daripada kita harus berselisih. Kan Islam tidak mengajarkan kita untuk berselisih. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk menghindari perdebatan. Kan gitu. Saling menghargai. Fastabiqul khairat. Maka perbedaan itu pasti akan kita temukan. Kita berumah tangga saja, kita nih suami, nih, bapak-bapak sama istri, apa selalunya sama? Apa selamanya sama pemikiran? Berbeda. Betul nggak? Dari awal pernikahan sampai hari ini, apa sejalan gitu? Ya, kayak gini, sejalan nggak? Enggak, sering terjadi perbedaan itu sering. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan-perbedaan itu? Saling melengkapi, saling menerima, saling menghargai, kan gitu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, maka di momentum ini, di momentum akhir tahun Hijriah dan menjelang awal tahun Hijriah yang baru, maka ini kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Ya, berbenah diri, mengambil segala hikmah apa yang sudah terjadi, guna apa? Guna untuk menyongsong esok hari. Apa yang akan kita lakukan?
kejadian-kejadian dulu yang kelam mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kejadian-kejadian dulu yang baik-baik mudah-mudahan bisa terus dilakukan, bisa terus terlaksana. Maka inilah momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Salah satunya adalah membenahi diri kita, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, kita berbenah diri dari apa yang sudah terjadi. Kita ambil segala hikmah pelajaran supaya apa? Bekal kita menyongsong esok hari. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari apa yang dilarang, diharamkan oleh agama. Maka hikmah dari momentum pergantian tahun ini setidaknya ada 3. Yang pertama, kita lebih banyak untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri. Yang pertama. Yang keduanya, setelah kita bermuhasabah diri, kita coba untuk membekali diri dengan amal saleh. Ya, bekali diri dengan amal saleh. Karena awal tahun itu yang disebut dengan Muharram itu adalah salah satu bulan mulia. Maka itu momentum yang terbaik bagi kita untuk memperbanyak amal saleh. Dan yang ketiganya, kita tetap memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita senantiasa tetap berada di atas jalannya. Karena kehidupan kita tak lepas dari godaan yang akan datang menghadang kita. Ya, maka kita butuh pertolongan Allah. Sampai kapanpun kita butuh pertolongan Allah. Maka poin ketiga ini jangan sampai kita lupakan, kita seraya memohon kepada Allah kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi halang rintangan yang akan datang. Perjalanan manusia itu tidak mulus semua. Life is never flat, kan gitu. Life never flat. Hidup itu tak pernah datar, pasti ada lekuk-likupnya tuh. Ada nanjak, ada mudu. Maka kita butuh pertolongan Allah karena kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada guna manfaatnya khusus bagi saya pribadi dan umumnya kepada ikhwah fillah rahimakumullah. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.